Indonesia siap produksi vaksin COVID-19? Pastinya. Bio Farma jadi salah satu yang ditunjuk untuk uji coba dan produksi vaksin COVID-19. Saat ini sudah masuk fase ketiga. Kami bekerja sama dengan Unpad sedang melakukan clinical trial fase 3. Nah, setelah itu baru data itu akan diajukan ke Badan POM untuk dianalisis. Para ilmuwan di beberapa negara dunia kompak berbagi data dan pikiran agar vaksin lebih cepat ditemukan. Kita doakan segera berhasil ya, supaya ini jadi pandemi pertama yang bisa kita taklukkan lebih cepat. Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi sampai 250 juta dosis vaksin COVID-19. BUMN ini juga sudah teruji dalam produksi vaksin sejak 130 tahun lalu. Total ada puluhan ribu vaksin yang sudah dihasilkan Bio Farma. Vaksin Bio Farma juga sudah digunakan negara-negara lain, termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Untuk urusan produksi vaksin COVID-19, Bio Farma juga bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian. Tujuannya supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk semua warga Indonesia. Kita ingin produksi vaksin COVID ini segera bisa dilakukan. Yang perlu kita ketahui dan menambah optimisme kita bahwa kita bisa melakukan itu sendiri. Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa negara untuk dapat mempercepat proses pembuatan vaksin COVID-19. Kita tinggal menunggu vaksin COVID-19 bisa diproduksi massal. Jadi jangan lupa, kalau vaksinnya sudah ada, nggak usah ragu. Ulama dan pimpinan agama sedunia sudah sepakat kalau vaksin itu boleh dan penting untuk mencegah penyakit. Yakin Indonesia pasti bisa produksi vaksin COVID-19. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kembali pesan Presiden Joko Widodo di dalam minggu ini, termasuk saat meninjau simulasi vaksinasi di Bogor beberapa hari yang lalu. Pertama, Presiden menegaskan bahwa keamanan vaksin menjadi poin paling penting dalam upaya pemerintah mengadakan vaksin saat ini. Dalam pengadaan vaksin, oleh karena itu vaksin yang akan digunakan harus masuk dalam daftar WHO atau World Health Organization sesuai scientific, data science, dan juga standar kesehatan. Kedua, Presiden menegaskan bahwa vaksin harus melewati tahapan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan harus memiliki Emergency Use Authorization dari Badan POM. Ketiga, sebelum vaksinasi dilakukan, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi vaksin, termasuk juga sosialisasi melalui tokoh-tokoh agama agar penerimaan masyarakat akan vaksin ini akan terus meningkat. Tapi nih, ada berita baiknya. Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI dengan dukungan UNICEF dan WHO mengumumkan pada 17 November kemarin bahwa survei terhadap 115.000 orang di 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten kota atau 99% nih dari total 514 kabupaten kota menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin dan bersedia menerima untuk divaksinasi COVID-19. Untuk itu, pemerintah tengah memastikan bahwa aspek keamanan dan kehalalan dari vaksin dari para produsen vaksin COVID-19. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut. Pemerintah juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat. Kementerian Kesehatan sudah melatih sekitar 7.000 tenaga kesehatan yang paling tidak nih sudah disiapkan menjadi vaksinator dari 23.000 vaksinator. Dan pastinya manajemen vaksin dan rantai dinginnya harus dengan cermat dilakukan. Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu mau bikin vaksin apa gitu ya. Setelah itu kita uji coba pada binatang percobaan. Nah, setelah terbukti aman dan efektif, baru kita coba pada manusia. Ini disebut sebagai uji klinis. Uji klinis ini panjang, ada fase 1, fase 2, fase 3 yang melibatkan total ribuan orang. Tujuannya apa? Untuk memastikan satu, vaksin aman, itu paling utama. Yang kedua, vaksin efektif. Lalu setelah itu barulah suatu vaksin mendapat izin edar ya di Indonesia itu dari Badan POM. Baru kita bisa gunakan secara luas. Gitu. Berarti sampai terbentuk suatu vaksin, pasti berarti udah dijamin keamanannya dong untuk bisa digunakan. Semua vaksin yang dapat izin dari Badan POM pasti terjamin keamanan dan efektivitasnya, pasti. Wow, ini yang harus dikasih tahu nih, ditekankan kepada masyarakat nih.
masih jangan ditanya lagi gitu loh, aman nggak sih? Ya kalau udah jadi vaksinnya, udah diedarkan, diperjualbelikan, ya udah pasti aman dong ya. Nah ini kan baru-baru ini nih kita update dengan berita terkini nih dok. Ada 2 kandidat vaksin yang di luar negeri yang sudah ngeklaim, ini meskipun klaimnya klaim dari perusahaannya sendiri ya, bukan dari FDA-nya ya, bahwa dia tuh punya efektivitasnya di atas 90%. Nah kalau misalnya kita lihat nih, proses selanjutnya apa sih kalau kita lihat sebelum vaksin itu beredar sendiri gimana? Yang pertama tadi itu data itu masih sifatnya masih sementara ya. Jadi kita harus menunggu sampai hasil uji klinis fase 3 selesai. Dari situ ketahuan ini berapa efektivitas yang sesungguhnya. Setelah itu produsen atau pembuat vaksin harus mengajukan izin edar. Di Indonesia itu ke Badan POM otoritasnya. Dan setelah itu kalau Badan POM setuju, tentu ini melalui suatu review yang panjang ya, sekali lagi untuk menjamin vaksin yang dipakai adalah aman dan efektif. Setelah itu baru keluar izin dari Badan POM dan baru kita bisa gunakan secara luas. Untuk mengukur efektivitas sendiri setiap vaksin juga memang bisa dilihat dari uji klinis berarti ya? Iya, untuk mengetahui efektivitas itu dilihat dari uji klinis terutama fase 3. Kenapa? Karena fase 3 melibatkan ribuan orang. Jadi kira-kira menyerupai situasi yang sesungguhnya. Kita bilangnya real life setting gitu ya, real world setting. Dari situ kita bisa mengcapture efektivitasnya sekian gitu. Nah kalau kita udah tahu nih keamanannya, efektivitasnya gitu kan, kalau misalnya sampai udah diakui nih sama WHO sendiri gitu ya. Terus gimana sih perjalanan si vaksin itu bisa sampai ke Indonesia gitu kan? Terus kalau misalnya vaksin dari Bio Farma yang udah ada di Indonesia sendiri sudah diakui nanti ya, itu gimana sampai kita bisa sampaikan vaksin ini ke orang yang emang memerlukan? Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa vaksin itu produk biologis ya. Jadi dia disimpan mesti dengan cara-cara yang khusus dan sensitif pada suhu. Yaitu vaksin mayoritas disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kecuali vaksin polio itu pada suhu minus 20 ya. Artinya apa? Sejak vaksin itu dibuat di pabrik gitu ya, sampai kita gunakan di rumah sakit, di puskesmas, termasuk dalam hal transportasi, pengantaran, semuanya mesti terjamin, suhunya mesti dijaga 2-8 derajat Celcius. Dan tidak usah khawatir, kita sudah berpengalaman, kita sudah siap. Ya, berarti kita bukan hal yang baru sebenarnya ya, untuk membawa atau menyiapkan vaksin ini sampai ke pelosok daerah gitu ya. Memang kalau misalnya vaksin ini sendiri berarti kan harus ada orang yang benar-benar membawa ke daerah gitu ya. Ada ide nggak dok, gimana caranya nih bisa sampai ke pelosok-pelosok misalnya? Nah tadi cold chain itu ya, atau rantai dingin, itu sistemnya sudah berjalan. Dan 97% sistem cold chain ini semuanya berjalan dengan baik, jadi nggak perlu khawatir. Artinya mulai dari pabrik sampai yang nerima di puskesmas, misalkan di Aceh, di Papua, itu semua udah siap. Ya, ada petugas di pabrik, nanti ada drivernya, ya, ada sampai disuntikan oleh tenaga kesehatan, itu semua dijamin, udah ada sistemnya yang sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Gitu. Lalu untuk perlengkapannya sendiri dok, perlengkapan, peralatan, sebenarnya yang diperlukan tuh apa aja sih? Kan kita harus memastikan kan kualitas vaksin ya yang di satu daerah sampai ke pelosok juga tetap terjaga gitu sampai orang yang membutuhkan. Apa aja dok? Dari WHO sudah menetapkan standarnya ya. Jadi yang pertama tadi ada semacam penyimpanan ya, kulkas atau carrier ya, pembawa untuk memastikan suhunya tetap terjaga 2-8 dan itu bisa ada indikatornya. Jadi kalau misalkan di luar itu nanti ada tanda bahwa oh ini suhunya di luar yang seharusnya. Lalu vaksin pasti dibawa entah dengan mobil, kapal atau pesawat, itu pun juga sama. Semua penyimpanannya atau alat pembawanya, transportasinya itu semua ada sudah dibuat lapisannya khusus sehingga suhunya tetap terjaga. Dan vaksin-vaksin yang kita gunakan selama ini misalkan itu ada yang namanya VVM ya. Jadi di kemasannya itu ada semacam label yang kalau dia berubah itu tanda oh ini suhunya udah di luar suhu yang seharusnya. Jadi nggak bisa digunakan. Sebegitunya kita menjaga kualitas vaksin supaya yang kita gunakan itu memang aman dan efektif gitu. Memang sudah sampai sedetil itu ternyata pemirsa kita kalau misalnya merhatiin ini para tenaga medis yang memegang peranan ini harus memastikan benar-benar kualitasnya tetap bagus sampai ke pelosok sekalipun. Betul. Gitu ya. Lalu sebenarnya nih, boleh nggak nih dok, kita ngomongin soal vaksin untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Berarti kita ada selain peralatannya, barang-barangnya, ada satu hal lagi, orangnya. Ya kan berapa banyak sih sebenarnya orang dan siapa aja sih yang dibutuhkan nih untuk memastikan bahwa vaksin itu tersebar luas ke seluruh orang di Indonesia gitu, di seluruh penjuru.
saat ini di Indonesia ada 440 ribuan ya, itu gabungan dokter umum, dokter spesialis, perawat dan bidan. Oke. Yang semuanya pasti nanti akan bergotong royong ya Wow. untuk menjalankan imunisasi program imunisasi ini. Yang kedua, dari data menunjukkan ada 23.000 vaksinator. Yap. Vaksinator itu orang yang memang sudah terlatih aktif untuk memberikan imunisasi kepada kita semua. Bahkan vaksinator sendiri juga sudah dilakukan trainingnya khusus nih oleh Kementerian Kesehatan nih ya sekarang yang sedang berlangsung beberapa hari belakangan ini. Betul. Yang sudah terlatih 7.000. 7.000. Ntar rencananya dalam beberapa hari ke depan 23.000 23.000. semuanya sudah tertraining dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi orang-orangnya, ya orang-orang yang sudah kompeten, sudah bisa, memang sudah Betul. ada Ya. dan sudah disiapkan. Ya. Masih butuh tambahan kah dok orang-orang itu? Ya prinsipnya kita pengen semuanya terlibat ya, Iya. supaya vaksin-vaksin ini dapat digunakan luas oleh masyarakat tanpa ada halangan. Jadi gotong royong lah, jadi semuanya kita keroyok gitu. Iya, kalau bisa ya. Iya. Karena kan dari TNI Polri sendiri juga ternyata melakukan Iya, training juga ya. betul. Dan itu pasti bisa sangat membantu, apalagi yang namanya mengedarkan vaksin selama ini aja juga udah penuh tantangan. Ya kan, sampai ke seluruh Indonesia gitu kan, sampai semua saudara-saudara kita itu semuanya mendapatkan vaksin yang lengkap. Ada ide lagi dok, boleh nggak di-share ke kita nih? Iya, jadi suatu vaksin itu kalau udah mendapatkan izin dari Badan POM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Jadi nggak perlu ada keraguan. Ya, kalau vaksin-vaksin yang masih diteliti, tentu kita masih harus nunggu dulu sampai hasil uji klinis ya. Kalau ada yang mengklaim efektivitas vaksin A sekian, B sekian, nggak apa-apa. Kita terima sebagai informasi untuk pengetahuan. Tapi sekali lagi nanti efektivitas aslinya itu baru ketahuan setelah uji klinisnya berakhir. Betul. Dan yang kedua, nanti apapun ya vaksin yang kita gunakan pada program imunisasi rutin itu tetap disimpan pada suhu tertentu yang namanya cold chain. Dan Indonesia itu sudah berpengalaman bertahun-tahun panjang sekali cold chain-nya siap pelosok ya, dari Jawa sampai ke Aceh sampai ke Papua. Jadi kalau ada vaksin nanti yang kita terima di rumah sakit, di klinik, di puskesmas itu semuanya pasti terjaga ya. Dan kalau ternyata misalkan ya mungkin ada 1-2 yang tidak suhunya tidak sesuai, itu pasti tidak akan digunakan gitu. Iya betul sekali. Jadi yang pasti keamanannya sendiri dan upayanya untuk tetap efektif gitu ya sudah Betul. benar-benar dijaga.